Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Ketika Allah menghendaki sebuah kaum itu dikehendaki oleh Allah keburukan, fala maraddalah, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, maka bagi mereka selain Allah tidak ada yang bisa menolong. Jadi manusia atau kaum itu oleh Allah dikehendaki dua hal. Ada yang dikehendaki baik, ada yang dikehendaki buruk. Ada yang dikehendaki dengan penuh kebaikan dan ada yang dikehendaki dengan penuh keburukan. Lah masing-masing ada tanda. Kalau Allah menghendaki seseorang atau menghendaki kaum itu dengan keburukan, maka tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah menghendaki seseorang dengan kebaikan, maka juga tidak bisa menolak. Dan kita mengharapkan semoga kita bagian termasuk orang-orang yang dikehendaki penuh kebaikan oleh Allah. Allahumma amin. Karena sekali Allah menghendaki keburukan, maka tidak ada yang bisa menolong. Lah, semua itu punya indikasi. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah penuh dengan kebaikan ada indikasi. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah dengan keburukan itu ada indikasi. Indikasinya dua. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka orang itu akan dipahamkan tentang pemahaman ilmu agama. Siji tanda-tandane wong sing dikarepno apik, dikersano oleh Allah kebaikan, dia seneng ngaji, dia seneng mempelajari hukum-hukumnya Gusti Allah, itu satu. Yang kedua, indikasi yang kedua, iki sampean paling gak capatek cocok ya. May yuridillahu bi khairan yusibhu minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia akan diuji dengan banyak ujian. Eta gak patek cocok sing nomor loro ki sampean. Jadi iya, anggitmu kan kowe kon urip penak terus ngono to. Sampean gak ngerti bahwa ujian itu salah satu indikasi kamu dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Lah carane piye? Dua hal ini harus sinkron. Orang kenapa yang pertama Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama. Cara mempelajari ilmu agama saya gini jenenge apa? Ngaji. Pokoknya wong kok gelem ngaji, urepe apik. Kuncine niku, wong kok gelem ngaji, urepe apik, kehidupane apik. Pemikirane apik, kehidupane apik. Pokoknya wong kok gelem ngaji akan berbarengan dengan banyak kebaikan. Lah setelah itu oleh Allah diuji. Wong kepenak men wong ape naik kelas kok ora diuji, pasti diuji. Ada orang diuji keluarganya bahagia, maishahnya mudah, tapi sakit-sakitan. Ada orang maishahnya mudah, sehat, tapi bojone gampang pure. Mutungan. Ada orang buahnya, pokoknya musibah itu buahnya. Lah, siapa yang dikehendaki oleh Allah dirinya dengan kebaikan, maka dia akan diuji. Ujian musibah bagi orang yang ngaji itu banyak hikmah. Seneng dia diuji itu. Tahu ini ujian, seneng. Jadi contoh misalnya, bagi orang yang ngaji dan tidak ngaji, misal sampean duwe mobil, seret, tahu-tahu ada orang mancing guyon karo koncone numpak sepeda motor di belakang mobil sampean, nabrak brek. Mobil sampean kempot. Terus montore wong yang menentot. Ki cara sampean. Mobil sampean kempot. Mobil apa kira-kira? Lah nek L300 ya ora lah, L300 dilasno kene. Sing larang. Innova, Rebon ya. Ya Rebon. Innova Rebon, terus ana bocah mancing guyon. Bawareng lampu merah kan mendek, bocah mancing ora ngerti nek mendek nabrak bruk. Peleke kempot, melintung, terus mobil Innovane Rebon kempot mburine. Ki cara sampean piye?
Lho kok gak jawab ya? Mbok jalui untung rugi ganti rugi apa piye? Dijak ngopi dunungan sing penak tapi tetep wong mbok denda. Iya, ngejak ngopi tapi melok denda. Iya. Orang yang ngaji itu tahu. Lah yo ayeme wong mancing iku pendak guyon. Peleke mlengkung iku susah setengah mati deh. Sampean bayangkan Innova Rebon sekali mentiung itu paling sidik 3,5 juta sak ngecete sampai 3,5 juta. 3,5 juta bagi wong sing duwe Innova Rebon iku duit jajan, duit kenakalan. Sedangkan bagi wong sing mancing iku duit induk. Umpama sampean jaluki 3,5 juta rekeningnya dikuras. Berarti iso uga sampean nekan sing tukang mancing. Ini bukan berbicara salah benar. Hikmah di balik ini. Artinya orang yang ngaji itu pasti tahu hikmahnya. Makanya wong sugih ndang seneng ngaji, yo ngene enak. Sepurane Pak iki aku dik guyon iki pelekku piye? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dalam yo nek Mas Toib kan gak apa-apa. Pelekmu entek piro iki? Lah pripun Pak? Lah yo pelek ngene iki entek piro? Paling nggih 1 juta Pak, ya wis golekno dhewe ya. Tambah kon golek dhewe. Artinya setiap ujian bagi orang yang berilmu itu akan menjadi hikmah. Hikmah ini akan menjadi banyak kebaikan. Itu bagi orang yang ngaji. Bagi orang yang tidak ngaji, hatinya kering, spiritualnya kosong. Dia hidupnya itu hanya dunia. Innova mikir, wah ini 3,5 juta sampean tanggung jawab. Matamu kok telek ning ndi? Siji, jelas wis oleh musuh. Dia tidak bisa mengambil hikmah. 3,5 juta wis mesti ilang. Soale wong iki wong mancing, ya ora patin duwe duit. Ditekano kaya apa, diperso kaya apa ya ora duwe duit. Umpama ngetokno duit nyusahno tiyang kata. Menyusahkan banyak orang. Makanya hati-hati. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia ngaji. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia diuji sama Allah. Hari ini yang mungkin diuji pangapunten duwe utang guyu. Ini ujian. Dalam siap langsung deh Pak. Siap. Diuji. Dalam siap. Iya. Bahkan tingkatan yang lebih atasnya lagi tidak menganggap ini ujian. Hutang itu tidak dianggap ujian, amanah. Coba orang-orang yang mengeluarkan banyak uang untuk mendapat kedudukan, dia dapat kursi itu, dia kan rebutan amanah. Untuk duduk di DPR, dia ingin mendapatkan apa? Amanah. Ingin jadi presiden, ini ingin mendapatkan amanah. Sampai dulu hutangannya sudah dapat amanah toh. Tanpa mengeluarkan biaya. Alhamdulillah saya dapat amanah banyak sekali. 300 juta loh amanah saya. Seneng. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ayo dilihat indikasi diri kita. Kita ini dikehendaki Allah baik atau buruk. Kalau Allah menghendaki baik terhadap diri kita, berarti Allah menjadikan kita seneng ngaji, seneng ilmu. Yang kedua, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan menguji. Tapi karena ujiannya ini sudah didasari ilmu, sudah dilambari ilmu, maka ujian ini akan menjadi banyak rangkaian hikmah. Banyak rangkaian hikmah. Sehingga orang yang berilmu, seneng ngaji itu dengan banyaknya ujian, dia enjoy, nyantai. Ketoke masalahnya akeh, tapi dia gak kerasa nek masalahnya akeh, nyantai. Karena dia isyak billah, dia nyaman dengan Allah. Dia tahu bahwa yang menolong itu tidak lain, pasti Allah. Jadi nyaman. Mulane penak wong ditakdir ngaji, Masya Allah enak. Wis rasa diterangno sak langkah ganjarane sakmene, tengok-tengok tok malaikat niku padha njunjung wis ora usah wis. Iku wis ganjaran lah Ustaz. Tapi dari kita ngaji, kita akan mendapatkan manfaat. Wong orang ngaji ku Masya Allah. Lah ya Allah itu memberi peraturan lewat Al-Qur'an. Kita enggak ngerti Al-Qur'an. Terus piye nek melangkah kan bingung. Nah, ini jenenge wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi
miwal. Maka jangan remehkan apapun bentuk kebaikan yang diberikan Allah terhadap kita. Tak boleh nih. Satu, kalau Allah menghendaki kita kebaikan, maka Allah akan memahamkan kita ilmu agama. Kedua, Allah akan menguji. Iku gandengane. Lah nek wong dikehendaki buruk berarti dia gak seneng ngaji, dia ora seneng diuji. Kalau kalau seseorang sudah tidak senang diuji, pasti yang ada amarah, nafsu, muring-muring, karena dia benci, diuji itu benci. Ada orang bawa uang panenan 15 juta jatuh di tengah jalan. Bagi orang yang tidak senang diuji, semua disalahkan. Paklik disalahkan, ini paling sing nyantet iki sampai ceblok aku railing. Sing kae koncoku iri, sing banyak yang disalahkan. Karena apa? Dia tidak senang diuji. Ketika orang ngerti ilmu agama, duit 15 juta ceblok, pelek teko omah ilang bu, ya gak apa-apa Pak. Gusti Allah seneng karo awake dikongkon golek neh supaya awake iki luwih semangat. Masya Allah. Nah, yo ndae duwe bojo ngono ya. Wong modele ora patek pede, bojone gak patek pede. Makanya kalau ada seorang istri melakukan kesalahan dan dia meminta maaf dulu, itu bukan manusia. Itu bidadari. Walah top iku wisanmu. Jadi bojomu salah, terus njaluk sepuro dhisik. Bojomu iku dudu wong misalnya. Widodari misalnya. Keren. Makanya ngaji karo bojo iku enak. Pun. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kadang yang kebaikan yang kecil itu ikhlas dan kita dengan keikhlasan kecil itu akan numpuk-numpuk semakin besar. Air putih, ini air putih. Di sini ada Fanta, di sini ada es degan, di sini ada apa es jenenge? Es campur. Di sini ada es pokoknya es yang mewah-mewah, di sini ada air putih. Adakah orang yang milih air putih ini? Yang melirik air putih ini ada nggak? Nggak ada. Ada yang milih es campur, ada yang milih Fanta, ada. Karena apa? Dia dianggap remeh. Tapi air putih ini akan sangat berharga, akan sangat berarti bagi seseorang yang sedang kehausan dan seandainya tidak ada air putih dia mati. Itulah kebaikan. Kadang Allah menghendaki kita kebaikan yang tidak spektakuler, syukuri. Siapa tahu dari kebaikan yang kecil ini kita menjadi ikhlas dan sangat berarti bagi kita nanti di mahsyar. Allahumma amin. Ojo anggap terus sing umroh keren, sing haji keren, sing anu keren, sing sedekah atus-atusan juta keren. Enggak, kadang-kadang kita duduk di majlis taklim ini keren banget. Karena dengan kita duduk di majlis taklim itu raudhatul jannah. Amin. Itu kita dikehendaki Allah menjadi orang baik. Untu loro iling ketika Allah menghendaki kita kebaikan yusibhu atau yusib minhu. Wah untu loro, alhamdulillah ujian, arep naik kelas. Ketika melaku kena beling, alhamdulillah, berarti naik kelas. Iya, jadi urip iku terus ora penake nang ndi urip iku. Masya Allah, pun kalau lajengaken. Huwallazi yurikumul barqa. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat. Ketika melihat kilat ada rasa takut. Di samping ada rasa takut juga ada harapan. Rindu adanya kilat. Kemarau sudah beberapa tahun kita mengharapkan adanya geluduk, kilat, hujan. Tapi ketika ada kilat, maka ada rasa takut. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan Allah lah yang menumbuhkan uap menjadi mega, menjadi mendung, menjadi berat dan turunlah hujan. Ternyata petir kilat itu punya dampak manfaat yang luar biasa terhadap keberlangsungan alam ini. Satu, di beberapa tafsir dijelaskan bahwa satu, kilat atau petir ini mempunyai muatan listrik. Yang listrik atau muatan listrik ini
jumlahnya 150.000 nopo nek ngarani kilometer kecepatannya per detik, ora per jam loh. 150.000 kilometer per detik kecepatannya petir. Berarti cara sampean menghindar iso ora? Terus sampean ngamalno hisib saifi nek ning petir ape cekel. Hisib saifi terus iso nyakel petir. Ya ora apa-apa nek sampean mampu. Ya ada orang yang punya karomah seperti itu, ada. Tapi bukan keris yang mengandung petir loh ya. Keris petir. Keris petir belinya di Shopee. Jadi kecepatan petir itu 150.000 kilometer per detik. Nek volt listrik ini apa wi? Watt. Nek ngene iki pirang volt ngene iki? Volt ini watt ya? 220 volt. Lah, petir itu mengandung sekitar 1 juta volt per detik. Cas. Wih, cara bayang nih. Lah, untuk apa itu semua? Ternyata di samping ada rasa takut karena ada muatan petirnya, wa tama'a dan diharapkan. Karena ternyata kilat, petir itu memuat nitrogen. Sing nitrogen ini bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Mane jere wong tua-tua biyen. Nek ana lidah panggoke ning ndi, di sekitar situ pasti banyak tumbuh jamur barat. Oh piye? Terus kok inter ngono ya? Aku terus senengane golek jamur barat. Ahli jamur. Jadi biar di mana di situ kena biare lidah itu, di situ mudah sekali tumbuh sing jenenge jamur barat. Oh ternyata 4/5 nitrogen di dunia ini dibawa bersamaan dengan turunnya petir dan kilat. Mulane bahasane berapa? Khaufau wa tama'a. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat. Yang kilat petir ini kalian takut karena di situ ada muatan listriknya. Tapi kalian harapkan karena petir kilat ini membawa dampak kesuburan untuk alam ini. Yo diarep-arep, yo diwedeni. Iku petir. Wa yunsi'us sahabat thiqal. Dan Allah yang menumbuhkan, memunculkan air menjadi uap. Uap kemudian menjadi apa? Mega. Mega dulu, terus mendung, terus akhirnya jadi minuman mega mendung. Mega terus mendung, setelah mendung menjadi berat, kemudian turunlah hujan setelah sekian. Itu dengan ukuran takaran yang akurat, tanpa genggaman Allah dan tanpa campur tangan Allah, mustahil itu semua terjadi. Orang bisa mengukur tingkat keasaman sekian. Dulu sering yo Malaysia karo Singapura plepeken perkara wong Kalimantan bakar apa itu? Lahan, hutan itu. Itu apa yang dilakukan pemerintah? Berapa pesawat terbang gowo garam gowo apa untuk hujan? Ya ternyata tidak juga sih. Memang di mana jatuhnya hujan dan tertundanya hujan itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penak kok dadi wong Islam. Kemudian wa yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Petir, gluduk itu bertasbih kepada Allah dengan segala tasbihnya, dengan segala pujian bagi Allah. Wal malaikatu min khifatih, dan malaikat juga memuji kepada Allah karena takut kepada Allah. Ayat yang ke-13 ini asbabun nuzulnya. Ketika itu ada seorang sahabat yang berdebat dengan orang kafir. Ketika orang kafir ini didakwai sama sahabat, ayolah nyembah Allah. Allah sing disembah Muhammad itu sapa? Dia ingkar. Allah yang disembah Muhammad itu Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Bakale saka apa? Tembaga, emas, perak, apa lemah, apa watu. Akhirnya sahabat ini bingung.
kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada orang kafir yang menghina Allah, bahwa seakan-akan Allah itu terbuat dari emas, perak atau apa. Ketika saya jelaskan bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, yang menciptakan keseimbangan alam ini, Rasulullah tersenyum. Karena orang kafir itu ibarat Islam ini pelangi yang indah. Orang kafir itu orang yang buta. Orang buta sampai ceritani indahnya pelangi, ya tidak ada guna. Pelangi itu seperti ini, keindahannya seperti ini, warnanya merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kok kandani wong muto. Paham nggak dia? Ya enggak itu. Orang kafir itu seperti orang buta, keindahan agama itu seperti pelangi-pelangi itu. Memberikan petunjuk kepada orang buta, kepada orang kafir, sama seperti menerangkan indahnya pelangi kepada orang buta. Akhirnya coba kamu kembali kepada orang kafir sebelum menerangkan tentang ra'du, hujan deras ada kilat, dar nyamber wong kafir sing ngino-ngino pangeran mau mati seketika. Berlari dua orang sahabat ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wong kafir sing ngino-ngino kesambar bledek loh. Saya belum cerita ya Rasul, kenapa engkau tahu? Karena turun ayat wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha mayyasha. Allah yang mengeculkan, kok mengeculkan ya apa? Melepaskan bledek, guntur, fayusibu biha mayyasha, dan akhirnya mengenai siapa yang dikehendaki. Dan don saya, kata Rasulullah, tak songko iki mesti nyamber wong sing ngino mau. Nggih ya Rasulullah, wong sing ngino niku seketika kesamber gledek. Tapi jangan artikan bahwa kabeh wong kesamber gledek iku elek terus kafir, ya aja ngono, engko elek lho ngono kuwi. Karena memang keadaan. Saya punya teman di Pondok Tangkir dulu, ketika di sawah teman-temannya pulang, kemudian dia nggak kembali, ternyata dia itu nginep neng gubuk. Hujan deras, yang lain pulang, dia nginep di gubuk sampai maghrib gak pulang. Ketika di kesana ternyata meninggal. Wakilnya karena memang tersambar apa? Petir. Karena petir itu menyambar kepada barang yang piye-piye, sing cetrok-cetrok ngono ki lho. Piye-piye? Yang paling tinggi di antara yang lain. Menyambar kepada sesuatu yang paling tinggi kepada yang lain, di antara yang lain. Lah, hebatnya bumi itu menjadi penyeimbang. Ketika adanya petir, ketika adanya kilat, ini bumi geluduk dengan muatan listrik sebegitu dahsyat dan besarnya, maka dia butuh penyeimbang. Lah, penyeimbangnya ini sifatnya apa? Bumi. Bumi ini piye? Ya wis pokoke ngono kuwi lah, wis paham dhewe-dhewe pokoke. Pokoke ngene. Dan manusia itu bukti bahwa manusia itu terbentuk, tercipta dari bumi. Maka ketika ada manusia tersambar petir, gak ono sing siga dadi loro. Nek pohon tar pecah. Terus dikai musik misteri ngono kae. Nah, terus sing wong gosong tok. Iya, nah itulah bukti bahwa manusia betul-betul tercipta dari tanah. Karena tanah itu sifatnya menetralisir muatan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing nerangno wong kimia di keweren. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nerangno wong iso ngaji kan iso ngaji tok to. Dadi wis keren. Tapi ngeten keren. Wis paham maksudnya ya. Ternyata tafsir itu ada tafsir yang sifatnya ma'ani, dimaknani tok, lughawi, lughati tok, dan ada tafsir saintis, tafsir yang disandarkan kepada ilmu pengetahuan. Sehingga nanti tafsir ini tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kemarin Allah menciptakan atap dan menjadikan bumi bisa ditempati. Tafsir saintisnya menunjukkan bahwa bumi ini bulat, tidak datar. Tapi bagi orang yang tidak mempelajari tafsir saintis,
kesannya, maknanya seakan-akan bumi itu datar, padahal datar dengan ditempati dua hal yang sangat berbeda. Makanya kudu digabung nih. Pun akhirnya orang yang ingkar tadi disambar gledek. Akhirnya Kanjeng Nabi, piye musuhmu kesambar gledek? Jenengan kok pirsa ya Rasulullah? Engkau kok tahu ya Rasulullah? Karena ada ayat wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Allah yang melepaskan petir, yang melepaskan guntur, kemudian guntur itu mengenai siapa saja yang Allah kehendaki. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan orang-orang kafir itu maiduni Allah, mencela Allah, padahal wa huwa syadidul mihal. Allah itu keras tindakannya, tinggal menunggu waktu. Orang yang tidak mempercayai terhadap kedikdayaan Allah tinggal menunggu waktu. Hanya ketika kita mendengar petir, melihat kilat, kita disunnahkan untuk berdoa subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ka apal ya kok meneng wae iki. Nah ning gluduk tuwar kowe terus piye? Ya yusabbihur ra'du wa bihamdihi ngono to. Iku sing maca tasbih berarti rak gluduke. Kita memuji Allah subhanaman. Ayo subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku doa ketika kita melihat kilat dan mendengar petir. Subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengajak kepada kebenaran. Jadi ketika kita mengikuti perintah-perintahnya Allah, berarti kita berada di jalur kebenaran. Kemudian walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak bisa mengabulkan apapun dari yang mereka minta. Seperti orang yang menengadahkan tangan mengharapkan air yang ada di bawah langsung ke atas sampai kepada mulutnya. Artinya itu mustahilat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Berarti orang-orang kafir menyembah berhala itu menyembah sesuatu yang tidak hakikatnya terjadi. Karena batu selamanya batu. Tidak ada Tuhan selain Allah, kata siapa? Itu berhala Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu batu yang dianggap Tuhan. Tuhan dengan anggapan itu beda. Gerumbul itu rak Tuhan, itu bukan Tuhan, itu batu atau pohon yang dianggap Tuhan. Maka hakikatnya orang-orang kafir itu tidak menyembah Tuhan, mereka hanya menyembah batu dianggap Tuhan. Maka mereka meminta apapun tidak akan pernah bisa dikabulkan, seperti orang yang menengadahkan tangan, mulutnya terbuka, air sedangkan ada di bawah. Illa kabasiti kaffai ilal ma'i liyablughahu fa huwa ma huwa bibalighi. Dan itu tidak akan pernah sampai. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Orang-orang kafir menyembah berhala itu tidak ada kecuali hanya kesesatan. Orang-orang menyembah berhala atau orang-orang yang menyembah selain Allah itu tidak ada bagi mereka kecuali hanya kesesatan. Makanya beruntung kula jenengan sedaya ditakdir oleh Allah duwe iman itu beruntung sekali. Makanya Nabi Musa niku pernah dalam satu hadis diceritakan Nabi Musa niki ngerayu Allah, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka. Ya Rabb, ajarkan aku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu. Faqala qul la ilaha illallah. Hai Nabi Musa, kowe nek kepingin zikir, zikir la ilaha illallah. Nabi Musa jawab, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hadza. Ya Allah, semua hambamu berzikir dengan zikir ini.
kula sing spesial ngono lho, aja sing la ilaha illallah, kula nyuwun sing khusus kangge kula. Nabi Musa jawab, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Kula niku mengharapkan ya Rabb, engkau memberi aku zikir yang khusus hanya kepadaku, tidak untuk yang lain. Sedangkan hamba-hambamu yang lain berzikir piye? La ilaha illallah. Hai Musa, kalimah la ilaha illallah tauhid itu seandainya engkau jadikan dua timbangan, yang satu ini timbangan kebaikan, seluruh kebaikan langit, kebaikan penduduk langit dan kebaikan penduduk bumi di satu sisi, dan satu sisinya ucapan la ilaha illallah, maka ketika ditimbang dua kebaikan penduduk langit dan bumi dan la ilaha illallah, maka kalimah la ilaha illallah ini akan lebih berat timbangannya. Menang Nabi Musa. Mulane wonten ucapan afdhul dzikri la ilaha illallah. Ucapan yang terbaik, zikir yang terbaik yaitu la ilaha illallah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niki selalu mewasiatkan apa yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Selalukanlah untuk berzikir la ilaha illallah dan beristighfar. Istighfar niku astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Selalukanlah untuk seperti itu, kata Abu Bakar kepada anak-anaknya, dan Abu Bakar mendengar ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena iblis itu pernah mengatakan, ahlaktun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Karena iblis itu mengatakan, manusia-manusia itu aku jerumuskan mereka, aku hancurkan mereka dengan dosa-dosa mereka. Tapi banyak manusia yang menghancurkanku sebelum aku menggodanya. Bagaimana cara manusia menghancurkan iblis? Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Manusia-manusia itu menghancurkanku, mengalahkanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Maka falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa. Maka ketika mereka bisa mengalahkan aku dengan la ilaha illallah, maka aku akan menghancurkan mereka dengan hawa nafsunya. Wa hum yahsabuna annahum yuhtadun. Jadi setan ngalah ke kita nganggo maksiat, dosa. Akhirnya kita merasa orang buruk. Setelah itu kita beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah kita beristighfar dan membaca la ilaha illallah, setan kalah. Tapi kita kadang lemah. Ketika setan lari terbirit-birit ini, karena kita ahli zikir, kita sok. Akhirnya setan punya celah. Dikipasi atine, ora ana wong apik kaya kowe, ora ana wong hebat kaya kowe. Dosamu wis ora duwe, awakmu wong sing penduduk swarga, liyane neraka kabeh. Lah akhire wong ngene iki ahli zikir tapi terus ndeleming. Mereka orang yang ahli zikir dikalahkan dengan hawa nafsunya. Makanya walaupun kita ahli zikir la ilaha illallah dan istighfar, jangan anggap zikir itu membersihkan kita dan kita paling apik dibanding wong liya. Jadi ngene, setan ngalahke kita nganggo dosa, terus awake menyesal, kemudian beristighfar. Setelah beristighfar dan la ilaha illallah, setan kalah. Bareng setan kalah, awake terus sok merasa suci. Lah akhirnya sok merasa suci ki setan menang maneh. Nah, sekarang ini pertarungan kita dengan setan. Nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Orang-orang kafir itu tidak mengajak atau tidak menyembah kecuali dalam kesesatan. Makanya beruntung kita mempunyai agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah la ilaha illallah.